Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di matematika peminatan ya, kelas 10. Sesuai dengan request dari kalian, untuk kali ini Bapak tidak membahas materi, tapi Bapak membahas tentang latihan dan tugas di pertemuan keempat. Penekanannya sebenarnya di persamaan kuadrat dan konsep dari eksponen itu sendiri. Kita mulai ya dari soal yang pertama. Perhatikan baik-baik. Tentukan himpunan penyelesaian dari soal berikut. Kalau bertemu dengan soal seperti ini, di mana ruas kanan sama dengan 1, kita rubah satunya sesuai dengan bilangan utama di ruas kiri dengan pangkat 0. Jadi di sini ruas kirinya bilangan utamanya 5, otomatis satunya berubah menjadi, ya betul, 5 pangkat 0. Setelah itu kita ambil pangkatnya saja. Jadi bilangan utamanya kita eliminasi, maka kita ambil persamaan 2x kuadrat plus 10x kurangi 48 sama dengan 0. Dari sini kalian harus bisa pemfaktoran. Untuk mempermudah, karena bilangan x kuadrat itu koefisiennya 2, kita lihat dulu apakah semuanya bisa dibagi 2. Kalau bisa, kita bagi 2 dulu untuk mempermudah, maka didapat x kuadrat plus 5x kurangi 24 sama dengan 0. Terus kita faktorkan deh, didapat x min 3 dan x plus 8. Kalian masih ingat kan? Karena ini sempat dimatrikulasi buat kalian yang nilainya masih kurang. Setelah itu maka didapat hasil sama dengan x-nya berarti sama dengan 3 atau x-nya sama dengan negatif 8. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 8 dan 3. Penulisan himpunan penyelesaian dari bilangan terkecil kemudian yang lebih besar. Soal kedua. Di sini 36. Berarti kita rubah menjadi bukan 1, berarti kita rubah menjadi bilangan utama sama dengan ruas kiri. 36 itu 6 pangkat 2, betul. Kemudian kita ambil persamaannya. Jadi seperti ini, 2-nya kita pindahkan jadi negatif 2, maka berubah menjadi negatif 20. Ternyata tidak bisa dibagi 3, kita faktorkan dengan pemfaktoran 3x dan x. Didapat yaitu positif 4 berpasangan dengan x dan negatif 5 berpasangan dengan 3x. Pembuktiannya 3x dikali 4 itu 12x, min 5 dikali x itu min 5, berarti 12 dikurangi 5 itu min 7, benar. Dan min 5 dikali plus 4, min kali plus itu negatif, 5 kali 4 20, berarti benar ya. Jadi hasil pemfaktorannya 3x min 5 dan x plus 4. Selanjutnya kita sederhanakan satu-satu. 3x min 5 sama dengan 0, berarti x-nya 5/3. X plus 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan, betul, negatif 4. Jadi didapat himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 4,5/3. Karena negatif 4 lebih kecil dibandingkan 5/3. Soal latihan ketiga. Ada soal seperti ini. Kalau bertemu dengan soal seperti ini, di mana pangkatnya itu sama persis dan bilangan utamanya berbeda, kita hanya mengambil pangkatnya saja. Jadi pangkatnya itu kita sama dengankan 0. Harus sama dengan 0. Jadi kalian tidak repot-repot merubah atau memanipulasi bilangan utamanya. Cukup ambil pangkatnya saja sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan biar lebih mudah, kita buat jadi positif. Artinya dikalikan negatif 1. Jadi yang tadinya negatif x kuadrat jadi x kuadrat. Yang tadinya min 2x jadi plus 2x. Yang tadinya plus 63 jadinya negatif 63. Apakah nanti hasil akhirnya sama? Sama, silahkan dibuktikan. Di sini Bapak hanya memberikan solusi yang lebih mudah. Setelah ini kita faktorkan dapat bilangan min 9 dan plus 7. Sederhanakan masing-masing, maka didapat x sama dengan 9 atau x sama dengan, ya betul,
X sama dengan negatif 7. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 7,9. Sampai sini paham? Jadi variasi persamaan kuadratnya beda-beda, dicermati, dipahami. Soal latihan keempat itu masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi di sini bilangan utamanya itu sebenarnya penyusunnya sama-sama 2, tapi karena konsep penyelesaiannya itu kita tidak memperhatikan bilangan utama apabila pangkatnya sama persis. Jadi kita cukup ambil pangkatnya saja dan harus sama dengan 0. Di sini min 4x kuadrat. Kenapa dikalikan dengan min setengah? Dikalikan dengan min agar hasil x kuadratnya positif. Kenapa dikalikan setengah? Biar lebih sederhana. Kalau dikalikan 1/4 tidak bisa. Kalau kalian mau dikalikan cuma negatif 1 nggak apa-apa. Di sini Bapak biar lebih sederhana. Dapatnya 2x kuadrat min 3x min 27. Kalau dikalikan min 1/4 x kuadrat nanti x-nya jadi pecahan, susah. Makanya lebih sederhana seperti ini. Kemudian Bapak faktorkan didapat 2x min 9 dengan x plus 3. Caranya masih sama kayak tadi, 2x dikali plus 3 itu 6x, 9 kali x min 9 kali x itu min 9. Min 9 ditambah 6 itu min 3, sama cocok di tengah dikalikan min 9 kali plus 3 negatif 27. Selanjutnya sederhanakan seperti biasa. Didapat X sama dengan 9/2 atau X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu negatif 3,9/2. Ini soal-soal latihan kemarin, mudah-mudahan kalian bisa paham. Lanjut ke tugasnya. Tugasnya ada 4 soal, tapi Bapak hanya menugaskan pilih 2 yang kalian anggap bisa. Soal pertama itu sama dengan konsep tadi, jadi sama dengan 1 itu kita rubah. Soalnya seperti ini, ruas kanan sama dengan 1 berarti kita rubah menjadi pangkat 0 dari bilangan utama di ruas kiri. Bilangan utama ruas kirinya 7, berarti 7 pangkat 0. Terus didapat persamaan kuadrat, nah faktorkan deh. Mudah-mudahan kalian masih ingat, didapat seperti ini, x min 6 dan x plus 2. Dari mana? Tadi sudah Bapak bilang, min 6 ditambah 2 itu min 4, karena koefisien x-nya itu min 4, dan konstantanya itu hasil perkaliannya, min 6 dikali plus 2, min 12. Jadi didapat x sama dengan 6 atau x sama dengan, ya betul sekali, x sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu negatif 2,6. Lanjut ke soal kedua untuk tugasnya. Ada soal seperti ini. Bentuknya seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita kali silangkan. Di ruas kiri itu per 3, 3-nya dikalikan dengan ruas kanan. Maka hasilnya menjadi seperti ini, sama dengan 6. Kemudian 18-nya kita pindah ruaskan, yang tadinya perkalian maka berubah menjadi pembagian, jadi 6/18. Kemudian Bapak sederhanakan jadi 1/3. Sama-sama bilangan utama 3, akar 3x min 1 itu Bapak rubah jadi 3 pangkat x min 1/2, karena akar itu pangkat setengah. Kemudian 1/3-nya kita rubah jadi 3 pangkat min 1. Ini aturan eksponen. Baru setelah ini kita gunakan konsep eksponen. Bilangan utamanya sudah sama, berarti ambil pangkatnya saja. Seperti ini. Terus 2 kali min 1 berarti min 2. X min 1 sama dengan min 2, berarti x-nya min 2 ditambah 1, berarti negatif 1. So, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1. Next question. Ada soal bentuknya seperti ini. Ini adalah soal di mana bilangan utamanya berbeda dan pangkatnya sama persis. Berarti kita cukup ambil pangkatnya saja. Berarti min 4x min 12 sama dengan 0. Ini mah gampang.
pindahkan, maka didapat X sama dengan negatif 3. Betul. Gampang kan ya? Last question. Ada soal seperti ini. Jangan terkecoh dengan bilangan utamanya yang merupakan penyusun dari angka 2. Kita fokus ke pangkatnya. Ternyata dia pangkatnya sama persis. Berarti ini pakai metode yang pangkat sama dengan 0. Nah, karena di sini X kuadratnya koefisien negatif, biar jadi positif, agar lebih mempermudah dalam pemfaktoran. Dapat seperti ini, kalau seperti ini jadi lebih mudah kan, kalian nggak pusing. Jadi X min 4 dan X plus 2. Maka didapat X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Betul. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 2,4. Terima kasih. Untuk metode pemfaktoran itu sebenarnya banyak. Selain pemfaktoran ada rumus diskriminan, ada melengkapkan kuadrat sempurna, tapi untuk materi ini Bapak lebih menekankan ke pemfaktoran karena itu tidak menyusahkan. Boleh pakai rumus diskriminan? Boleh. Kalau kalian tahu penggunaannya silahkan. Jadi Bapak tidak menyarankan karena ketika nanti membuat soal selalu bisa difaktorkan. Semoga bermanfaat. Kalau masih belum paham silahkan tonton video ini berulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.